Jadi saya menduga karena ada KLB 16 Februari, karena suara itu menjadi sangat diperebutkan dengan segala cara, apalagi mereka saat ini adalah incumbent yang masih duduk di PSSI sebagai Exco maupun Sekjen, maka Asprof PSSI Bengkulu di PLT-kan, dan yang jadi PLT-nya adalah Juni Rahman. Dengan demikian sudah pasti itu Juni Rahman sudah mengolek satu suara lagi untuk KLB 16 Februari besok. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel, masih tentang KLB PSSI, dan KLB tinggal 1 hari lagi, yang artinya ini adalah fase menentukan. Kalau lomba lari sprint terakhir 100 meter di lintasan lurus, siapa yang akan finish pertama atau jadi pemenang? Tentu persaingan kan sudah jelas dari awal pun mengerucut pada 2 sosok, yaitu Lanyala Mateliti dengan Erick Thohir. Nyala versus nyali, begitu kata media-media yang tersebar di berbagai media dan juga sosial media. Nah, yang menarik adalah segala cara dilakukan untuk mendekati voter, untuk meraih suara. Dan ada satu informasi yang menurut saya ini patut diketahui oleh publik. Jadi tanggal 6 Februari PSSI melayangkan surat kepada Asprof PSSI Bengkulu yang menyatakan PSSI menunjuk PLT Ketua Asprof PSSI Bengkulu. Tahu siapa ketua atau PLT yang ditunjuk oleh PSSI? Itu adalah Juni Rahman, yang juga Exco PSSI, yang juga adalah salah satu kandidat untuk Wakil Ketua Umum dan Exco. Nah, apa persoalannya? Persoalannya begini. Jadi Asprof PSSI Bengkulu periode 2021 sampai 2025 itu ketuanya mengundurkan diri. Tetapi pengunduran dirinya itu lisan, katanya disampaikan kepada Sekjen. Jadi belum ada surat. Begitu pengakuan dari PSSI Asprof Bengkulu, begitu informasi yang saya dapat, belum ada surat yang dikirim secara resmi dari Asprof PSSI Bengkulu kepada PSSI. Hanya pernyataan lisan ketuanya mengundurkan diri disampaikan kepada Sekjen. Sekjen PSSI-nya ya Yunus Nusi. Tapi informasi pengunduran diri ini rupanya langsung dibahas dalam rapat Exco PSSI yang sifatnya sirkuler, yaitu tanggal 30 Januari. Salah satu keputusannya adalah di situ dinyatakan ada pengunduran diri ketua dari Asprof PSSI Bengkulu dan permintaan KLB. Ini informasinya seperti itu. Yang akhirnya keputusan PSSI, Exco PSSI adalah mem-PLT-kan Asprof PSSI Bengkulu dan menunjuk sebagai PLT-nya adalah Juni Rahman. Jelas ini kalau yang ngerti statuta cukup aneh, tidak lazim, karena jika Asprof PSSI, karena sama aja statuta PSSI dengan statuta Asprof PSSI ya harus linier. Contoh di PSSI, jika ketua umumnya mundur atau berhalangan, maka yang menggantikannya adalah wakil ketua umum sebagai PLT. Dan itu kan pernah terjadi di PSSI. Waktu Edi Rahmayadi mundur kan PLT-nya Joko Driono, kan begitu. Begitu juga setelah itu kan ada PLT-nya Iwan Budianto pernah. Jadi di Asprof pun begitu, di PSSI provinsi pun begitu. Ketika ketua umumnya mundur, statuta menyatakan bahwa jika ketua umumnya mundur atau berhalangan, maka wakil ketua umumnya lah yang menjadi PLT sampai dilaksanakannya kongres pemilihan ketua baru gitu loh. Itu bunyi statuta. Tapi yang terjadi di PSSI Asprof Bengkulu ini ada pengunduran diri, baru lisan katanya disampaikan ke Sekjen PSSI, lalu kemudian dibahas di rapat Exco PSSI dan di PLT-kan istilahnya lah, istilah sederhananya, dan ditunjuk PLT ketuanya adalah Juni Rahman, yang juga Exco PSSI, yang juga adalah kandidat wakil ketua umum dan Exco di KLB besok gitu loh, di KLB 16 Februari. Jadi ini sinyalemennya sangat kuat bahwa ada upaya untuk voter atau suara dari PSSI Asprof Bengkulu itu dikuasai oleh yang namanya Juni Rahman sebagai voter gitu loh. Bayangin, jadi
ada keheranan juga sebetulnya pasti di kubu PSSI Asprof Bengkulu, dalam hal ini mungkin di posisi wakil ketua umum, kenapa langsung di PLT, kenapa enggak dirinya yang dijadikan PLT sebagai wakil ketua umum. Kan statuta PSSI mengatakan begitu, tetapi jadi saya menduga karena ada KLB 16 Februari, karena suara itu menjadi sangat diperebutkan dengan segala cara, apalagi mereka saat ini adalah incumbent yang masih duduk di PSSI sebagai exco maupun sekjen, maka Asprof PSSI Bengkulu di PLT-kan, dan yang jadi PLT-nya adalah Juni Rahman. Dengan demikian sudah pasti itu Juni Rahman sudah mengolek 1 suara lagi untuk KLB 16 Februari besok. Nah, inilah informasi-informasi yang saya sampaikan. Kita ingin KLB-nya berlangsung fair play, sportif gitu loh, kontestasi yang bersih lah. Tapi kan kita lihat ada upaya-upaya lain yang diupayakan oleh contohnya Juni Rahman tadi bersama Sekjen Yunus Nusi, tentu kolaborasinya bahwa Asprof PSSI Bengkulu yang menjadi voternya tentu adalah PLT. Ketuanya saat ini yang ditunjuk PSSI adalah Juni Rahman. Jadi menurut saya inilah gambaran dari sesungguhnya apa yang saya bilang, bahwa nama-nama seperti ini sudah tidak pantas lagi sebetulnya ada di PSSI, karena begitu banyak akal muslihatnya gitu loh, akal bulusnya dalam mengakali organisasi, dalam mengakali apapun, apalagi menuju KLB seperti ini, ingin dapat voter ya udah di PLT-kan. Padahal statuta mengatakan kalau ketua berhalangan, kalau ketua mundur, yang jadi PLT ketuanya adalah wakil ketua umum. Kenapa itu nggak berlaku di Asprof PSSI Bengkulu periode 2021-2025? Tapi yang diputuskan oleh PSSI dalam hal ini lewat Sekjen Yunus Nusi dan juga Exco Juni Rahman melalui rapat Exco tanggal 30 Januari yang berlangsung secara sirkuler, akhirnya Juni Rahman ditetapkan sebagai PLT Asprof PSSI Bengkulu, yang artinya suara Asprof PSSI Bengkulu dimiliki oleh Juni Rahman di KLB besok. Silahkan cerna baik-baik, silahkan cermati baik-baik, karena kita berharap KLB besok menghasilkan produk, menghasilkan kepengurusan kepimpinan yang lebih bersih, tetapi kenyataannya bisa dilihat sendiri. Dan saat ini mereka ada di gerbong siapa? Karena itulah frekuensi saya. Saya menentang mereka-mereka yang secara track record negatif seperti Sekjen Yunus Nusi, Exco Juni Rahman, Iwan Budianto, Ferry Paulus, yang menurut saya harusnya berhenti dari sepak bola supaya ada perubahan dari sepak bola kita ini ke depannya. Seperti itu. Sekali lagi saya ingatkan, jadi solusi bukan polisi sepak bola, dan tetap di Gojek Bung Toel.